Hindun binti Utbah, pemakan jantung yang masuk Islam. Tokoh kita kali ini adalah seorang wanita yang mempunyai kedudukan mulia di mata kaumnya, baik ketika hidayah Allah belum menyentuhnya maupun setelah ia masuk Islam. Ia bernama Hindun, putri seorang pimpinan Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Ia juga istri seorang pemimpin Quraisy kenamaan Abu Sufyan bin Harb. Ia ibu seorang pemimpin Bani Umayyah yang masyhur, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan ibunya adalah wanita pemuka kaumnya, Safiyah binti Umayyah binti Haritsah. Karena itulah Ibnu Abdil berkata tentang dia, Hindun binti Utbah adalah seorang wanita yang memiliki kepribadian dan kebesaran. Hal yang sama juga pernah dikatakan oleh putranya Muawiyah. Pada zaman jahiliyah, ia memiliki kemuliaan yang besar dan di dalam Islam memiliki berita yang mulia. Sebagaimana halnya Umar bin Khattab bersikap keras terhadap kaum muslimin sebelum memeluk Islam, Hindun pun demikian juga. Keberingasan Hindun terhadap kaum muslimin mengantarkan dirinya mendapat gelar wanita pemakan jantung. Jika keteguhan kepribadiannya telah mengotori dirinya pada zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam, maka kekuatan kepribadian itu juga yang menghiasi dirinya dengan sinar Islam setelah ia mendapatkan hidayah. Setelah Hindun masuk Islam dan menelusuri jalan yang lurus, kita harus menanggapinya dengan jiwa terhormat. Kalau kita buka lembaran masa lalunya, kadangkala kita ingat kekejaman dan kejelekannya, lebih-lebih ketika ia menuntut balas atas kematian saudara kandungnya yang bernama Syibah dan ayahnya bernama Utbah yang mati di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia memerintahkan kepada budaknya agar membunuh Hamzah dengan imbalan besar hingga sahabat berjuluk singa Allah itu gugur sebagai syuhada. Ia pun kemudian melampiaskan dendamnya dengan penuh kekejaman, dengan penuh kekejian. Masih terbayang di depan mata ketika ia melampiaskan dendam di tempat terbunuhnya Hamzah dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, yang menimbulkan kemarahan dan kepahitan dalam jiwa. Ia belah dada Hamzah dan ia ambil jantung hatinya, kemudian ia kunyah mentah-mentah. Namun rahmat Allah meliputi segala sesuatu hingga Hindun pun kemudian mendapatkan bimbingan dari sisinya dan Hindun masuk Islam. Sebenarnya niat untuk berserah diri kepada Allah itu sudah terbetik dalam hatinya sejak dulu. Namun ia takut kepada Rasulullah lantaran telah memperlakukan jasad Hamzah sedemikian rupa. Kala terjadi Fathul Mekkah, di saat umat Islam berhasil memasuki kota suci itu, suaminya Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Sedangkan Hindun masih pikir-pikir. Ia masih ragu terhadap apa yang harus dia lakukan. Bila masuk Islam, ia takut dibunuh. Mengingat tempo dulu, ia pernah melakukan tindakan yang teramat kejam. Tetapi ketika pertama kali ia menyaksikan kaum muslimin melakukan sholat di sekitar Ka'bah, setelah menaklukkan kota Mekah, tertariklah hatinya terhadap Islam. Dan kemudian dia berucap, sungguh saya ingin berbaiat kepada Muhammad.
Lalu ada seseorang yang memberikan nasihat kepadanya, "Ya Hindun, pergilah kepada Muhammad beserta seseorang lelaki dari keluargamu yang menyertaimu." Ia pun segera menghadap Umar bin Khattab. Kemudian Umar meminta izin kepada Rasulullah agar Hindun binti Utbah diperkenankan menghadap. Setelah diizinkan, ia pun menemui Rasulullah. Terjadilah dialog yang cukup lama dengan Rasulullah. Ini menunjukkan kepribadian Hindun yang teguh memegang ajaran agama Islam. Di tengah pelaksanaan baiat, ia bertanya, berdialog, memberikan komentar, serta menanggapi setiap apa yang disampaikan Rasulullah. Ini berarti bahwa ia benar-benar tulus dalam mengikrarkan keislamannya. Kesungguhan Hindun dalam memegangi ajaran Islam juga tampak sewaktu ia pulang ke rumah seusai berbaiat kepada Rasulullah. Setibanya di rumah, ia jumpai sebuah patung pada salah satu tiang rumahnya. Seolah-olah ia sudah tidak mau melihatnya lagi. Sejak saat itu, dia hampiri patung itu dengan sangat marah-marah, seakan-akan hendak melampiaskan dendam. Lantas ia mengambil kampak, lalu ia memotongnya berkeping-keping seraya berkata, "Kami dulu tertipu kamu, kami dulu tertipu karena kamu." Perlu kiranya disajikan ulang kepada sidang pembaca gambaran kisah yang dilukiskan ketika Hindun binti Utbah berada di antara wanita-wanita yang berbaiat, sebagaimana yang telah dicatatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Pada hari penaklukan kota Mekah, Hindun binti Utbah masuk Islam bersama wanita-wanita lain. Mereka mendatangi Rasulullah yang waktu itu sedang berada di sungai yang berpasir dan berkerikil, lalu mereka berbaiat kepada beliau. Hindun angkat bicara, "Ya Rasulullah, segala puji kepunyaan Allah yang telah memenangkan agama yang dipilihnya agar saya beroleh manfaat dari kasih sayangmu. Ya Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya." Lalu Hindun mengungkapkan jati dirinya dengan mengatakan, "Aku adalah Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada penghuni kemah di muka bumi ini yang lebih saya inginkan untuk dihinakan selain penghuni kemahmu. Tetapi sekarang tidak ada penghuni kemah di muka bumi ini yang lebih saya sukai agar menjadi orang-orang terhormat selain dari kemahmu." Lalu Rasulullah menjawab, membacakan ayat serta membaiat mereka. Kemudian Hindun berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami perlu berjabat tangan denganmu?" Rasulullah menjawab, "Sungguh saya tidak akan berjabat tangan dengan wanita. Perkataanku kepada 100 orang wanita sama seperti perkataanku kepada seorang wanita." Islam telah mengajarkan bahwa kembali kepada kebenaran merupakan perbuatan yang utama, dan bahwasanya sesudah kebenaran tidak ada sesuatu melainkan kesesatan. Ia mencoba merenung dan memikir ulang perbuatannya pada zaman jahiliyah. Lalu ia ikut andil dalam jihad bersama kaum muslimin.